Aku perlahan menoleh ke arah pemain bisbol yang tengah berdiri di pinggir lapangan dan melihat sesosok malaikat muncul tepat di belakang pemain tersebut. Oleh karena itu, aku segera memanggil pelatih dan mengatakan bahwa pemain itu harus bermain karena malaikat sedang memberkatinya. Sang pelatih kemudian merasa bingung karena pemain itu adalah yang terlemah di tim, namun tim sudah tertinggal jauh dalam perolehan skor. Jadi pelatih memutuskan untuk mengambil resiko. Dia akhirnya mendengarkan saranku dan kemudian mengganti pemain terbaik timnya dengan pemain yang terlemah. Pada awalnya penonton sempat mengejek sang pelatih dan bahkan sang komentator menyebutnya sebagai langkah yang konyol. Pertandingan pun dimulai. Bola pertama datang ke arah pemain baru itu, tetapi dia gagal menangkapnya. Kemudian bola kedua datang dan hal yang sama terjadi. Hal itu membuat pelatih menjadi frustasi dan emosinya mulai mendidih. Tapi lambat laun, aku melihat sesuatu yang berbeda. Terdapat sesosok malaikat emas terbang melesat ke arah bola dan mengarahkannya ke pemain baru tersebut. Pemain itu memukulnya dengan sekuat tenaga, dan bola itu terlihat lepas dari jangkauan pemain lawan. Pemain itu memanfaatkan momen itu untuk berlari cepat menuju garis gawang, dan dia akhirnya memenangkan babak ini, tetapi tim kami masih tertinggal skor. Di momen itu, aku melihat sesosok malaikat di belakang seorang pemain yang mengalami cedera. Jadi aku dengan tegas memanggil pelatih lagi dan memintanya untuk mengganti pemain aktif dengan pemain yang sedang cedera itu. Meskipun pada awalnya pelatih merasa ragu, tapi akhirnya dia tetap memasukkan pemain yang cedera itu ke lapangan dan bergabung ke dalam tim. Begitu pemain itu memasuki lapangan, tiba-tiba sesosok malaikat muncul di belakangnya dan bola bisbol itu dibuat melaju menjadi sangat cepat, layaknya kecepatan cahaya. Dan hal itu membuat lawan tidak bisa bereaksi sama sekali dan kami akhirnya memenangkan pertandingan. Sang pelatih menyadari bahwa aku memiliki kemampuan ini, jadi dia membawaku pergi bersamanya sebagai maskot. Dan alasan mengapa aku bisa melihat malaikat adalah karena aku memanjatkan doa tadi malam dan pengabdianku itu membuat Tuhan terkesan. Jadi para malaikat bisa muncul di momen-momen krusial pertandingan. Dengan bantuan malaikat, setiap pemain mampu bermain melampaui kemampuan normalnya. Timku menjadi sangat kuat dan kami berhasil mencapai final. Namun pada hari final aku tidak bisa melihat malaikat itu lagi. Tanpa bantuan malaikat, para pemain lawan bisa dengan cepat mengejar ketertinggalan dari tim kami, dan hal itu memuat kami resah. Dan ketika semua orang merasa sangat gugup, ayahku tiba-tiba muncul di hadapanku. Ayah mengucapkan kalimat yang membuatku terkesan. Hanya dengan upaya mereka sendirilah mereka bisa memenangkan kejuaraan. Itulah juara yang sebenarnya. Kata-katanya membuat aku terpana, dan kini hanya tersisa satu bola. Tetapi para pemain terlihat ragu-ragu untuk melakukan servis. Kemudian pelatih yang mengetahui situasi itu pun segera melangkah maju. Pelatih berbohong kepada para pemain dan mengatakan bahwa malaikat akan membantu mereka melewati bola terakhir. Di momen itu seluruh penonton dan pemain kompak berdiri melakukan gerakan mengepakkan tangan seperti sayap malaikat yang sedang terbang. Karena merasa dukungan yang sangat besar itu, para pemain dengan tegas melakukan yang terbaik di sisa terakhir pertandingan. Dan tim kami berhasil mencetak poin krusial. Dan akhirnya kami memenangkan kejuaraan. Jadi apakah Anda percaya pada malaikat? Silakan tulis pendapat kalian di komentar.